Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini kita mau coba bahas soal OSN Kebumian tahun 2022. Jadi ini soal esai yang nomor 1. Ini sudah saya pindah soalnya. Kemudian untuk soal esai ini sebenarnya kalian bisa cari di website Puspersnas. Jadi nanti bisa cek link di website Puspersnas. Nanti kalian bisa cari soal OSN tahun lalu di situ. Tapi untuk sekarang saya lihat masih ada tahun 2021 dan 2022. Oke, jadi mungkin kita langsung aja soal nomor 1. Penentuan umur kejadian geologi penting untuk dilakukan, misalnya untuk mengetahui waktu kenaikan dan penurunan air laut sepanjang sejarah geologi. Contohnya dengan menganalisis umur sisa organisme yang mati akibat perubahan muka air laut dan kemudian terawetkan. Untuk penentuan umur secara absolut dapat dipergunakan penanggalan karbon 14 atau kadang disebut radiokarbon dating. Penentuan umur objek yang diteliti berdasarkan waktu paruh peluruhan karbon 14. Lengkapi tabel terkait waktu paruh karbon 14. Oke. Jadi di sini mungkin ada beberapa kata kunci, yaitu ada ini seperti radiokarbon dating dan waktu paruh. Nah, apa itu waktu paruh? Mungkin sebelum membahas waktu paruh, aku mau membahas tentang karbon 14. Jadi apa itu karbon 14? Seperti yang kita tahu, karbon itu memiliki nomor atom atau jumlah protonnya itu sebentar berapa ya? 6. Jadi ini jumlah protonnya. Itu untuk karbon. Nah, seperti yang kita tahu di sebuah unsur itu kan kita ada proton dan juga neutron dan juga elektron. Nah, di unsur itu yang berperan dalam menentukan massa sebuah unsur itu adalah proton dan neutronnya. Nah, untuk karbon ini dia memiliki 6 proton, tapi untuk neutronnya itu bisa bermacam-macam. Jadi mungkin aja jumlah neutronnya ini proton 6. Jadi jumlah neutronnya itu bisa aja 6 atau 7 atau bisa aja 8. Nah, karena adanya perbedaan ini, oleh karena itu di alam itu kita bisa menemukan beberapa macam karbon yang berbeda karena disebabkan oleh perbedaan jumlah neutron ini. Jadi kita ada mengenal yang namanya karbon 12. Itu berarti karbon yang massa atomnya itu 12. Kemudian ada juga karbon 13 dan juga karbon 14. Oke, jadi kita ada beberapa macam karbon di alam yang sifatnya berbeda karena jumlah neutronnya berbeda, massa atomnya berbeda. Nah, ketiga varian karbon ini itu kita bisa sebut dengan isotop. Nah, jadi di sini isotop itu sebutan untuk atom-atom atau unsur yang memiliki jumlah proton yang sama. Dalam hal ini karbon 12, 13, dan 14 ini jumlah protonnya sama-sama 6, tapi jumlah neutronnya beda. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Oke. Nah, kemudian yang terjadi di alam itu ada yang namanya disebut dengan peluruhan. Jadi apa itu peluruhan? Jadi intinya di sebuah inti atom, misal ini di inti atom kita punya proton dan neutron. Jadi ini misal ada proton dan neutron, ini aku kasih angka random, warna random aja. Jadi apa yang terjadi di alam itu, jumlah proton dan neutron di sebuah atom itu tidak konstan. Jadi pada suatu saat
unsur yang berada di alam ini itu bisa melepaskan sejumlah proton dan neutron mereka. Jadi misal kondisi awalnya seperti ini, setelah beberapa saat itu mereka bisa mulai melepaskan proton dan neutron mereka. Jadi sebagai akibatnya maka akan terjadi perubahan karakteristik dari unsur kimia itu. Jadi bisa aja jumlah protonnya menurun atau bisa juga jumlah neutronnya menurun. Inilah yang disebut sebagai peluruhan. Untuk peluruhan sendiri ada beberapa macam, tapi mungkin aku nggak bahas dulu di video ini. Jadi intinya kayak gini. Oke, kemudian di sini kita lanjut bahas tentang waktu paruh. Jadi apa itu waktu paruh? Oke. Jadi setelah kita bahas tentang peluruhan, apa akibatnya dari peluruhan? Itu kan sebuah unsur kimia bisa kehilangan proton dan neutronnya. Atau bisa aku bilang di sini jumlah proton dan neutronnya bisa berkurang. Nah, akibatnya di alam yaitu misal kita punya karbon 14 dan karbon ini mengalami peluruhan, maka karbon 14 ini akan berubah menjadi sebuah bentuk unsur kimia yang lain yang bukan karbon 14 lagi. Jadi kalau karbon 14 ini mengalami peluruhan, bisa kita bilang nanti jumlah karbon 14 ini bakal berkurang. Oke, jadi itu akibat dari peluruhan. Ya, jadi di sini juga kita ada sebutan tentang waktu paruh. Jadi apa itu waktu paruh? Waktu paruh itu bisa kita katakan sebagai selang waktu yang diperlukan sehingga jumlah unsur kimia yang ada itu berkurang 50%. Oke. Jadi misal kita di sini punya batuan. Di sini misal ada banyak karbon 14. Ini misal karbon 14-nya. Misal di kondisi awal di tahun ke-0 itu kita jumlah karbon 14-nya itu ada jangan karbon 14 lah. Misal kita sebut unsur X. Misal di kondisi awal itu X-nya ada 100%. Kemudian misal anggap aja kita waktu paruhnya itu 100 tahun. Nah, maka setelah 100 tahun jumlah X yang ada di batu ini akan menjadi setengahnya, yaitu 50%. Kemudian 100 tahun berikutnya lagi, which is 200 tahun dari kondisi awal, maka jumlah X-nya akan berkurang lagi menjadi setengah lagi, tinggal 25%. 100 tahun berikutnya lagi, jumlah X-nya akan berkurang lagi jadi 12,5% dan seterusnya. Oke, jadi untuk setiap periode itu setiap satu periode waktu paruh, maka jumlah unsur kimia atau zat yang terkandung di dalamnya itu akan tinggal setengahnya, dibagi 2 lah. Oke, jadi untuk menghitung waktu paruh itu kita ada rumusnya. Jadi NT, nice try. Oke, dibagi N0 itu sama dengan sebentar. Oh ya, setengah pangkat T dibagi waktu paruh.
Oke, jadi ini rumusnya. Jadi NT itu adalah jumlah zat di saat setelah T tahun. Saat T tahun atau T apa itu tergantung apa satuan yang kita pakai. Jadi NT itu menunjukkan jumlah zat pada sebuah kondisi waktu di T. Kemudian N0 itu berarti jumlah zat di awal, atau bisa dikatakan saat T sama dengan 0. Kemudian WP, atau orang kadang nulisnya itu T setengah, itu adalah waktu paruhnya. Oke, jadi itu rumusnya. Jadi misal kalian perlu ngitung jumlah zat setelah terjadi waktu paruh, atau mungkin soalnya dibalik, itu kalian bisa otak-atik aja pakai rumus ini. Oke, jadi itu penjelasan singkat buat waktu paruh. Jadi mungkin kita balik kembali ke soal. Ini kita lihat dari tabel, kita punya jumlah waktu paruh, persentase sisa karbon 14, dan waktu. Oke. Jadi saat waktu paruhnya 0, karbon 14-nya itu masih ada 100%, dan waktunya itu masih 0 tahun. Berarti ini kondisi awalnya. Kemudian saat jumlah waktu paruh 1, nah ini kan berarti kita telah melewati satu periode waktu paruh. Satu periode waktu paruh itu persentase karbon 14-nya tinggal 500%. Dan waktunya itu ternyata 5700 tahun dibandingkan dari kondisi yang sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa menemukan bahwa waktu paruhnya itu 5700 tahun. Oke. Kemudian lanjut lagi. Saat waktu paruhnya 2, yaitu ini tadi kan di sini 5700 tahun dan 5700 tahun lagi, itu persentase sisa karbon 14-nya tinggal 25%. Nah, ini bisa kita lihat polanya menjadi setengahnya. Dan waktu tahunnya yaitu yang awalnya dari 0 ke 5700 tahun, kemudian 5700 tahun lagi berikutnya, yaitu ini sebesar 11.400 tahun. Oke, dan begitu, tinggal diteruskan. Kemudian waktu paruh yang berikutnya, yang 3 periode waktu paruh, jadi ini tinggal setengahnya, berarti ini 12,5%. Waktu paruh yang berikutnya lagi, berarti tinggal setengahnya lagi, 6,25%. Yang berikutnya lagi, berarti kita tinggal punya 3,125%. Berikutnya lagi, berarti kita punya 1,6, berapa ini? 1,5625%. Oke, jadi ini setiap satu periode waktu paruh ini tuh dikalikan setengah. Jadi semakin berkurang. Dan untuk waktu tahunnya berarti kita tinggal tambah aja 5700, karena ini kan setiap satu kotak ini kan menunjukkan satu periode waktu paruh. Jadi kita tinggal tambahkan. Jadi ini tinggal 17.100 tahun. Berikutnya lagi 22.800 tahun. Kemudian berikutnya 28.500 tahun. Dan yang terakhir 34.200 tahun. Oke, jadi kita sudah selesai dengan soal nomor 1. Jadi sebenarnya ini cukup simpel jika kalian sudah paham tentang apa itu peluruhan dan waktu paruh. Jadi itu sekian dari untuk penjelasan soal nomor 1 tadi. Ini tadi udah tentang peluruhan.
yaitu sebuah atom bisa melepaskan proton dan neutronnya sehingga karakteristiknya bisa berubah menjadi sebuah unsur yang lain, itu yang namanya peluruhan. Dan juga waktu paruh, yaitu sebuah periode dimana sampai kandungan suatu zat itu jadi tinggal setengahnya. Oke. Jadi mungkin cukup seperti itu untuk soal nomor 1. Jika ada yang mau tanya bisa langsung teks aja di kolom komentar. Oke, sekian.